Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Askia Nur Hanifah, yang kedua Arya Pratiwi, ketiga Bin Irzano, saya sendiri, keempat Rehan Disyah. Kami akan menampilkan materi tentang budaya organisasi PT Garuda Indonesia. Materi pertama dibacakan oleh Rehan Disyah. Baiklah, yang pertama profil perusahaan. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Saat ini melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai lokasi eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan mencapai 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesia Hospitality, keramah tamahan, dan kekayaan budaya Indonesia. Garuda Indonesia Group mengoperasikan 202 armada pesawat sebagai jumlah keseluruhan dengan rata-rata usia armada di bawah 5 tahun. Adapun Garuda Indonesia sebagai main brand saat ini mengoperasikan sebanyak 114 pesawat. Garuda Indonesia berhasil mencatatkan sejumlah pengakuan internasional, diantaranya adalah pencapaian sebagai The World Best Economy Class dari TripAdvisor Travel Choice Award, maskapai bintang 5 atau 5-Star Airlines sejak tahun 2014, Top 10 World Best Airlines Skytrax 2017, The World Best Cabin Crew selama 5 tahun berturut-turut sejak 2014. Selain itu, pada tahun 2017, Garuda Indonesia juga berhasil meraih predikat bintang 5 dari Airline Passenger Experience Association (APEX), sebuah asosiasi nirlaba untuk peningkatan pengalaman penumpang penerbangan yang berkedudukan di New York, Amerika Serikat, dan telah menerima sertifikat IATA Operational Safety Audit (IOSA) dari IATA, yang berarti bahwa Garuda Indonesia telah seluruhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax yang memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Selanjutnya, visi misi perusahaan. Yang pertama, visi menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia. Misi sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa, flag carrier Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Budaya perusahaan. Budaya perusahaan Garuda Indonesia atau FlyHi terdiri dari nilai-nilai efisien dan efektif, loyalty, customer centricity, honesty, dan openness, dan integrity yang dirancang sejak tahun 2003 dan kemudian disosialisasikan pada tahun 2007 hingga saat ini. Telah menjadi budaya perusahaan Garuda Indonesia atau FlyHi terdiri dari nilai-nilai efisien dan efektif, loyalty, customer centricity, honesty, dan openness, dan integrity yang dirancang sejak tahun 2003 dan kemudian disosialisasikan pada tahun 2007 hingga saat ini. Telah menjadi penetapan nilai-nilai budaya ini dilakukan karena manajemen meyakini bahwa transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan harus diikuti dengan transformasi budaya. Mengingat pada akhirnya hanya insan Garuda Indonesia yang mampu membawa perusahaan ini maju dan berkembang sesuai visi dan misi perusahaan. Garuda Indonesia meyakini bahwa perusahaan yang berhasil dan berkinerja tinggi dan terjaga sustainability-nya adalah perusahaan yang memiliki budaya perusahaan yang kuat. Oleh karenanya, program implementasi budaya perusahaan di Garuda Indonesia dilaksanakan seoptimal mungkin dan konsisten melalui pendekatan secara sistem. Optimalisasi peran change agents atau change leaders
didukung oleh program komunikasi dan penyelarasan dengan Human Capital Management System. Kelima, nilai FLYHI tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 10 perilaku utama yang meliputi antara lain. Pertama, efisien dan efektif adalah cepat, tepat, akurat, dan hemat. Yang kedua, loyalty adalah disiplin, kerja keras, cerdas, dan tuntas. Yang ketiga, customer centricity adalah ramah, hangat, bersahabat, tanggap, proaktif, kreatif, dan inovatif. Yang keempat, honesty dan openness adalah jujur, tulus, terbuka, menjaga rahasia perusahaan. Yang kelima, integrity adalah konsisten dan patuh pada aturan perusahaan. Tujuan dari program implementasi nilai-nilai budaya di lingkungan perusahaan adalah untuk terus mendorong perilaku kerja positif yang sesuai nilai-nilai perusahaan sehingga tercipta lingkungan kerja yang nyaman dan konstruktif dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Dan pada akhirnya akan mendorong kinerja yang terbaik dan berkelanjutan. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Arya Pratiwi. Materi selanjutnya yaitu cara kepemimpinan. Cara kepemimpinan PT Garuda Indonesia. Manajer selaku pimpinan selalu mengarahkan para bawahannya untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Manajer PT Garuda Indonesia juga memberikan kebebasan kepada para bawahannya untuk mendiskusikan segala sesuatu yang menyangkut pekerjaannya kepadanya. Selain itu, untuk menjaga keharmonisan dalam bekerja, pimpinan selalu mengadakan komunikasi yang baik dengan para bawahannya. Dalam melaksanakan sesuatu, manajer juga mempunyai ide-ide kreatif untuk mengembangkan perusahaan dan mempunyai tanggung jawab kepada perusahaan. Selain itu, manajer selalu mendatangi tempat pegawai bekerja agar dapat menilai langsung kinerja pegawai tersebut. Dan dengan langsung mendatangi tempat pegawai bekerja, mungkin pegawai akan lebih termotivasi dan mempunyai semangat kerja yang lebih. Selanjutnya, kekuatan atau faktor internal perusahaan. Pertama, maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Kedua, Garuda saat ini mengoperasikan 89 pesawat yang terdiri dari 3 pesawat jenis Boeing 747-400, 6 jenis Airbus 330-300, 5 pesawat jenis Airbus 330-200, dan 33 pesawat jenis B737 klasik atau seri 300, 400, 500. Dan 42 pesawat B737-800 NG. Yang ketiga, Garuda mempunyai 36 rute penerbangan domestik dan 26 rute internasional dari tahun 2010. Yang keempat, adanya layanan immigration on board yang merupakan inovasi Garuda dan merupakan satu-satunya di dunia, yaitu layanan pemberian visa di atas pesawat. Yang terakhir atau yang kelima, Garuda Indonesia telah memiliki brand yang kuat dan telah diakui di pasar domestik. Baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Azkia Nur Hanifah. Faktor internal perusahaan pada bidang kelemahan. Yang pertama, adanya faktor teknis dan flight operation seperti keterbatasan jumlah kokpit dan kabin crew sehingga menyebabkan keterlambatan penerbangan. Yang kedua, Garuda sangat bergantung pada sistem otomatisasi dalam menjalankan bisnis sehingga apabila terjadi kesalahan sistem, proses bisnis perusahaan akan terganggu. Yang ketiga, biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Selanjutnya, faktor eksternal perusahaan pada bidang peluang. Yang pertama, telah dikeluarkannya Garuda Indonesia dari daftar perusahaan penerbangan yang dilarang terbang di kawasan Eropa, yang menyebabkan semakin terbukanya kesempatan untuk mewujudkan pengembangan jaringan penerbangan jarak internasional jarak jauh. Yang kedua, berkembangnya secara cepat industri penerbangan Asia Pasifik. Terakhir, ancaman. Yang pertama, adanya faktor fasilitas bandara merupakan faktor yang tidak dapat
dikontrol yang menghambat ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance, seperti landasan pacu atau runway yang terbatas. Selanjutnya, adanya bencana alam seperti letusan Gunung Merapi, wabah penyakit yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.